Prof, tadi ada penyerahan buku Kaleidoskop Bapak Laude Ahmad Muniarse yang berjudul Melayani Tanpa Sekat. Gimana Pak Prof menilai hal tersebut? Ya, saya kira statement atau jargon melayani tanpa sekat ini itu sesuai dengan perkembangan zaman hari ini, di mana perkembangan terutama kota yang begitu pesat, kemudian kota tidak bisa menutup diri terhadap pergerakan manusia dari berbagai tempat, dari berbagai wilayah, dan juga strata masyarakat hidup dalam kondisi yang berbeda-beda. Tentu saja ini butuh suatu layanan yang menyeluruh, merata, tanpa memandang dari sisi apapun perbedaan, sehingga untuk kota, terutama kota Bau-Bau ini sangat tepat jargon itu dimunculkan. Ya. Pak Prof, tadi juga sudah terungkap adanya rencana besar terkait dengan Makida. Gimana Prof melihat hal tersebut? Ya, saya kira Makida ini adalah suatu program pembangunan kawasan yang sangat baik dan juga saya bisa katakan sangat mulia, karena core-nya itu adalah pendidikan yang terintegrasi dengan sektor-sektor lain, terutama sektor jasa, perdagangan dan jasa. Kemudian nanti akan ngikut juga barangkali pariwisata di dalamnya. Sehingga Makida ini kalau kita lihat dari konsepnya itu bagaimana mengintegrasikan segala hal, baik itu aktivitas yang ada di Kota Bau-Bau maupun lintas wilayah maupun infrastrukturnya yang mendukung aktivitas itu. Pembangunan jalan, sarana prasarana pendidikan, kemudian perdagangan, tumbuhnya UMKM, usaha-usaha kecil yang nanti bisa mendukung kawasan ini. Dan saya kira ini cukup bagus. Dan konsep kawasan strategis kota itu kan sekarang ini arahnya bukan lagi kawasan strategis itu untuk kepentingan satu urusan saja, tapi itu kepentingan berbagai urusan. Jadi kalau kita lihat tadi, ya minimal ada 3-4 urusan yang ada. Dan ini saya kira perlu didukung. Kemudian dengan posisi Bau-Bau sebagai epicentrum di Kepulauan Buton dan calon ibu kota provinsi, kaitannya dengan itu semua gimana itu Prof? Epicentrum ini kan sudah terbukti, jadi bukan jargon lagi. Dari sejarah, sejak zaman kerajaan Kesultanan dulu kan sebetulnya Buton itu salah satu titik epicentrum di kawasan ini. Dan itu masih berjalan sampai hari ini. Dan itu diperkuat dengan sistem transportasi nasional, di mana Buton ini kelihatan sistem pergerakan manusia, kemudian ekonomi di kawasan ini. Dan yang paling penting itu adalah kepentingan pembangunan pusat. Begitu strategik kawasan ini dari sisi geografis. Dan saya kira cocok kalau Buton itu menjadi epicentrum. Apalagi kita sekarang sementara ingin menyambut di mana moratorium kalau dibuka dan Buton ini epicentrum dan terutama Kota Bau-Bau. Berarti bisa disebut bahwa posisi Bau-Bau sebagai calon ibu kota sudah bisa menyambut dinamika itu semua Prof ya? Ya, Bau-Bau cukup masih banyak kawasan-kawasan yang harus disentuh untuk itu, tapi kalau dari kesiapan sebetulnya sudah lama siap. Hanya memang harus ada inovasi pengelolaan wilayah sehingga kawasan-kawasan yang dipersiapkan ini tetap terjaga dalam rangka nanti menyambut Bau-Bau sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Buton. Insya Allah nanti kalau jadi. Prof, mungkin terakhir terkait dengan kolaborasi dan integrasi dengan kawasan sekitar gimana itu Prof? Misalnya Buton Tengah dan sekitarnya. Ya, saya kira ini momen terbaik musrembang ini. Saya juga senang tadi ternyata dalam event ini ada teman-teman lain selain Kota Bau-Bau, Bapeda Kabupaten Buton,
Buton Selatan dan Buton Utara ini kan 4 daerah otonomi yang harus berjalan bersama-sama, karena dari sisi geografis di samping bersinggungan tapi sudah terjadi akulturasi kegiatan yang begitu lama, sehingga 3-4 kabupaten kota ini kalau misalnya bergabung menjadi satu kekuatan, sehingga urusan-urusan yang sifatnya lintas wilayah itu bisa menjadi gawe bersama. Dan saya kira akan lebih kuat dari pusat untuk bantuan-bantuan infrastruktur lintas wilayah itu tidak harus diusulkan oleh seorang kepala daerah, tapi juga bersama-sama 4 kepala daerah sekaligus, dan itu bisa menjamin bahwa sinergisme itu akan terjadi. Oke, makasih Prof. Terima kasih banyak.